Baik, sebelum kita mulai, mungkin kita ngobrol dulu sebentar ya. Bagaimana semester 4? Aman? Halo, aman? Semester 4? Aman Pak, Insya Allah Bagaimana dengan perkuliahan online-nya? Apakah bisa diikuti? masih bisa diikuti Pak. Masih saya sejauh ini ya. Baik, kalau yang tercatat di saya di grup kita ada 6 ya. Kita berenam. Nggak tahu kalau di aplikasi apakah ada yang mengundurkan diri atau pindah. Oke, Eh, teman-teman sudah di semester 4 ya. Jadi di semester depan ini saya introduction aja. Semester depan adalah semester 5. Nah, di mana semester 5 itu nanti teman-teman akan memilih ke KBK ya. Jadi di Informatika Unjan itu ada dua KBK, ada yang pendekatannya ke artificial intelligence dan game, yang satu lagi adalah pendekatannya ke data dan software engineer. Nah, KBK itu erat kaitannya dengan profil lulusan gitu ya. Lalu erat kaitannya dengan nanti akan ada mata kuliah di mana ada sekitar 6 SKS, ada mata kuliah dan praktikumnya, yang di mana nanti berbeda KBK akan berbeda gitu ya mata kuliahnya. Namun ada juga yang sama ya beberapa. Jadi kalau di semester 5 ada 20 SKS, maka 6 SKS-nya adalah mata kuliah yang berbeda nanti. Nah, pemilihan KBK ini juga nanti akan erat kaitannya dengan tugas akhir ya. Kalau teman-teman berminat untuk membuat suatu game atau berhubungan dengan AI, Artificial Intelligence, itu bisa memilih KBK AIG. Tapi kalau sukanya data mining, ya main-main di data, datasheet, dan lain-lain, dan terkait dengan software ya, itu KBK-nya bisa memilih software engineer gitu ya. Nah, kebetulan di sini posisinya saya adalah ketua dari KBK DSE, lalu ada Pak Dr. Ridwan Ilyas ya untuk ketua KBK IG. Nah, jadi pembagiannya seperti itu. Nanti di semester 5 saat perwalian, teman-teman harus memilih gitu ya, salah satu itu. Karena kaitannya tadi dengan profil lulusan, dengan capaian pembelajaran kita ya, karena AIG itu akan erat kaitannya dengan belajar AI dan game. Kalau DSE itu akan erat kaitannya dengan belajar data dan software engineer ya. Lalu dengan hubungannya dengan tugas akhir. Baik, itu saja introduction-nya. Mudah-mudahan masih betah ya kuliah sampai lulus ya. 2 tahun lagi. Nah, di sini ketemu dengan saya lagi, kebetulan ya. Kali ini mata kuliahnya adalah rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk rekayasa perangkat lunak ini kita tim dosen ya. Jadi ada 3 orang dosen yang mengajar mata kuliah RPL ini. Jadi ada saya sendiri, lalu Bu Puspita Nurul Sabrina, dan ada Pak Yulison. Nah, kebetulan yang kelas karyaan itu saya, lalu ada 2 kelas di kelas reguler pagi, itu saya juga. Lalu Pak Yulison ada 1 kelas, dan ada Bu Puspita itu di 2 kelas ya. Untuk provide-nya adalah dari saya sebagai ketua dari mata kuliah RPL ini, sehingga nanti akan ada kuis, tugas, UTS, dan UAS yang sama gitu ya, dengan yang reguler pagi. Ya, mungkin yang reguler sore sama seperti yang kemarin-kemarin itu eh, tingkat kesulitannya agak direndahin dikit, gitu ya. Dikit aja tapi. Oke, di sini kita berdua 4, 6, udah 6 ya. Jadi di situ informasinya ya. Jadi jangan lupa nanti akan memilih KBK ya. Saya share dulu. Mungkin untuk pertemuan pertama ini tidak terlalu banyak yang kita bicarakan ya, karena seperti biasa pertemuan pertama ini kita perkenalan dulu dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, di sini jadwal kita karena kita 4 SKS ya, berarti jadwal kita di Senin malam dan di Jumat malam ya kalau nggak salah. Nah, seperti kuliah biasa mungkin ada beberapa kali provide
kita akan live dengan Zoom, karena banyak banget pertemuan kita ya. Ada 28 pertemuan yang biasanya hanya 14 pertemuan seminggu sekali. Karena ini 14 SKS, maka 4 SKS, maka 28 pertemuan ya. Jadi akan ada beberapa yang menggunakan video seperti biasa, dan ada mungkin sedikit yang akan tatap muka gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin berhalangan ya atau sambil kerja, tidak apa-apa sambil mengikuti ya. Dan kalau akan ada live seperti ini, akan saya record, kemudian akan saya share linknya ya di pertemuan yang itu ya. Jadi kalau ini pertemuan satu, nanti teman-teman bisa buka di e-learning untuk pertemuan satunya. Jadi linknya saya taruh di pertemuan satu ya, bukan di pertemuan dua atau seterusnya. Jadi saya taruh link videonya di pertemuan yang sama. Jadi kalau teman-teman yang tadi ada izin sambil kerja ya atau sambil lembur gitu ya, itu bisa mengulang video ini. Nah, waktu kuliah kita mungkin agak dipersingkat ya, yang biasanya reguler itu adalah 50 menit kali dua. Nah, ini jadi cuman 40 menit apa 30 menit kali dua ya kalau nggak salah ya. Jadi kita paling 1 jam ya, dari jam setengah 7 sampai dengan setengah 8. Nanti akan dilanjutkan di kuliah berikutnya. Oke, tadi ya tim dosen untuk mata kuliah ini. Di ada saya, Bu Puspita, dan Pak Yulison. Nah, sebenarnya software engineer ini adalah mata kuliah wajib ya di Informatika Unjani, karena dia adalah 4 SKS. Jadi tidak boleh dapat nilai C ya, D, tidak boleh dapat nilai D, minimal nilainya C. Karena nanti akan ada kaitannya dengan kerja praktek ya, dan ada kaitannya dengan tugas akhir. Jadi ini termasuk mata kuliah wajib. Nah, di sini ada 3 tujuan mata kuliah yang seperti biasa gitu ya. Kalau mata kuliah yang saya ampu, maksudnya yang saya provide ya dengan tim yang lain, kecuali kalau saya jadi anggota, berarti kayak mata kuliah PO kemarin ya, itu kan saya jadi anggota tim teaching, berarti saya ngikutin kemarin tuh PO 1 itu Bu Reski ya, sebagai ketua yang memprovide materi, jadi saya ngikutin aturan-aturan yang ada pada Bu Reski. Nah, kalau RPL ini kebetulan saya yang jadi ketua provide materi, jadi materi ini ya segala macam isinya itu ya saya yang ngatur gitu ya. Nah, ada tujuan mata kuliah yang nanti akan dicapai ketika teman-teman lulus di mata kuliah ini. Namun perlu saya ingatkan kembali gitu ya, kalau mata kuliah RPL ini akan kebanyakan teori, jadi mungkin memang kalau di kelas reguler sore, reguler pagi itu saya udah bilang juga, mungkin akan sedikit membosankan ya, karena kita akan ngomongin masalah-masalah terkait dengan teori-teori keilmuan yang ada di dunia rekayasa perangkat lunak. Jadi tidak akan ada coding gitu ya, tidak akan ada hitung-hitungan ya. Ini murni teori aja gitu ya. Teori dan pemahaman. Nah, jadi di sini tujuan mata kuliah kita adalah bagaimana nanti ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman bisa mengetahui dan memahami mengenai perangkat lunak secara menyeluruh. Jadi dalam dunia software itu tidak hanya masalah coding yang dibicarakan gitu ya. Ada masalah requirement-nya, kemudian ada masalah desain ya, lalu ada masalah implementasi atau coding, ada testing, pengujian perangkat lunak, ada deployment, ya menginstalasi aplikasi ke fase production, dari fase environment development ya. Kemudian yang terakhir itu adalah maintenance. Dan kita tidak harus menjadi full stack ya, nggak harus ngerjain dari A sampai Z sendirian, tapi kita bisa menjadi bagian daripada proses-proses yang saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi dari requirement kita bisa jadi sistem analis di situ. Di bagian software design kita bisa jadi software designer, misalnya mendesain interface, UI, ya, UX, mendesain database, mendesain aplikasi, kelas dan lain-lain. Lalu kita bisa jadi programmer ya di bagian coding. Kemudian kita bisa jadi QA ya, software tester, quality assurance di bagian testing. Atau kita bisa menjadi seorang DevOps ya, development operational di bagian
deployment and maintenance. Jadi sebenarnya kita bisa menjadi bagian-bagian dari yang disebutkan tadi. Nah, yang disebutkan tadi itu namanya adalah software proses. Nah, kita akan pelajari lebih dalam di materi yang lain nantinya. Di materi ini, tapi di pertemuan-pertemuan ke depan maksudnya. Nah, di sini kita akan pelajari perangkat lunak secara menyeluruh ya. Jadi garis besarnya rekayasa perangkat lunak dari A sampai Z. Ya, untuk bagian-bagian detailnya mungkin kita sudah banyak pelajari. Misal di bagian coding kita udah belajar implementasi ya, kita udah belajar algoritma dan pemrograman ya, pemrograman web PO1, nanti ada pemrograman objek 2 juga ya. Lalu akan ada mata kuliah yang lain juga ya yang berkaitan dengan coding. Nah, itu lebih detail. Nanti untuk masalah testing juga ada ya, ada mata kuliah pengujian perangkat lunak yang lebih detail. Lalu untuk masalah desain, teman-teman mengambil mata kuliah APPL ya, analisis perancangan perangkat lunak, itu juga adalah masalah perancangan perangkat lunak. Nah, kalau kuliah APPL itu, kalau tidak salah kelas reguler sore itu diampu oleh Pak Herbi, namun tetap itu provide materinya dari saya. Ya, jadi APPL dan RPL kebetulan di semester ini yang pegang sebagai ketua mata kuliah itu adalah saya. Jadi nanti akan teman-teman temukan slide-slide yang mirip dengan slide-slide yang saya bikin, gitu ya. Jadi nanti akan ada perancangan berorientasi objek di mata kuliah PPL itu. Itu adalah lebih detail ya dari apa yang kita pelajari secara umum di RPL ini. Ya, jadi memang 4 SKS karena memang kita perlu banyak mengetahui gitu ya dan memahami perangkat lunak itu dari dia tidak ada menjadi ada gitu ya. Lalu dari dia ada lalu kita perbaharui. Kemudian ketika diperbaharui, ya kita kembangkan sehingga perangkat lunak itu nanti akan berevolusi dengan baik, gitu ya. Jadi itulah tujuan mata kuliah kita yang pertama. Lalu yang kedua, untuk memahami fungsi perangkat lunak dalam kehidupan modern. Ya. Jadi referensi-referensi yang saya pakai ini adalah referensi buku yang terbaru ya, di mana membahas perangkat lunak itu lebih modern daripada perangkat lunak zaman dulu, daripada mempelajari software engineering pada zaman dahulu ya. Jadi di zaman sekarang itu mempelajari software engineering itu sangat lengkap, ya sangat banyak, sangat padat juga, dan kita bisa menjadi bagian daripada software engineer ya. Jadi software engineer itu orangnya, prosesnya adalah software engineering. Lalu yang ketiga, dengan mempelajari kuliah dengan lulus mata kuliah ini, kita tahu bahwa perangkat lunak itu seperti ini loh, gitu ya. Oh, ternyata coding itu hanya bagian kecilnya saja, gitu ya. Kemudian cost yang paling gede itu ada di mana? Lalu membuat perangkat lunak itu tahapannya apa aja, gitu ya, selain coding misalnya. Kemudian tugas dari seorang project manager itu apa? Lalu kita akan berbicara sedikit tentang kualitas perangkat lunak, gitu ya. Bagaimana caranya memperbaiki perangkat lunak, bagaimana kita mengevolusi perangkat lunak, ya, dan lain-lain, gitu ya. Jadi kita bisa mempelajari kaidah-kaidah yang seperti itu. Ya, jadi kita bisa tahu akhirnya mengapa perangkat lunak itu harganya bisa mahal, gitu ya. Karena memang membuatnya ya tidak semudah itu ya. Walaupun sudah ada zaman sekarang itu gempuran-gempuran dari AI ya, dari ChatGPT atau apapun itu namanya ya, yang katanya bisa membuat software secara cepat, gitu ya. Atau ada juga yang menjual software, misalnya kita lihat di Tokopedia atau di Shopee. Misalnya contohnya aplikasi untuk koperasi misalnya. Nah, itu ada di Tokopedia, harganya 200.000 gitu ya. Udah lengkap, berbasis web tapi ya. Nah, mengapa di situ bisa lebih murah tuh ya aplikasinya daripada aplikasi yang kita buat itu bentuknya project ya. Project selalu lebih mahal. Dan kita juga mungkin bisa memahami mengapa orang awam itu menganggap bahwa coding itu ya cuman gitu doang gitu ya. Bikin perangkat lunak mah cuman tinggal gitu doang gitu ya. Masa harganya mahal, nah gitu.
Ya, karena derita orang informatika itu mirip-mirip dengan derita orang DKV ya. Ketika diminta desain logo, tapi revisi terus-menerus, harga murah gitu ya. Itu kurang lebih lah ya, mirip ya deritanya dengan kita. Tapi mereka lebih menderita lagi karena generate gambar menggunakan AI itu bisa lebih bagus daripada apa yang mereka buat gitu ya. Tapi kalau kita belum tentu gitu ya. Jadi walaupun ada AI yang namanya software buatan manusia, itu pasti selalu lebih unggul karena itu tadi. Ya kalau kita ngomongin perangkat lunak itu bukan cuma sekedar coding gitu ya, tapi banyak hal di dalam itu yang memang memerlukan sentuhan manusia langsung. Nah, jadi tidak full dikerjakan oleh komputer, oleh AI atau oleh orang lain atau oleh sistem lain gitu ya. Tapi memang banyak di bagian software itu yang memang butuh sentuhan dari manusia. Walaupun nantinya ujung-ujungnya manusia tetap menggunakan AI gitu ya untuk membantu pekerjaannya dia. Nah, kurang lebih itu adalah tujuan mata kuliah kita. Nah, ini aturan perkuliahan, tapi ini slide-nya adalah slide untuk reguler pagi ya sebenarnya. Kalau reguler sore ya kita seperti biasa aja gitu ya. Bagi yang tidak bisa hadir, ya sudah gitu ya. Nanti bisa dilihat rekamannya saat kita live. Tapi kalau nanti pakai video ya teman-teman bisa nonton videonya, bisa nontonnya pas lagi libur shiftnya gitu ya, atau mungkin kalau lagi apa lagi santai bisa dilihat dikit-dikit gitu ya, diperhatikan dikit-dikit dan lain-lain. Jadi aturan perkuliahan ini untuk reguler pagi ya, untuk reguler sore kita lebih fleksibel. Untuk ketidakhadiran juga ya nggak masalah gitu ya. Kan bisa nanti kalau ada rekaman kita bisa tonton ulang, ataupun yang live seperti ini pun nanti akan bisa ditonton ulang ya, karena ini saya record juga. Nah, tapi memang kalau pertemuan ya tetap 28 ya pertemuannya, karena 14 dikali 2. Ditambah nanti UTS satu pertemuan dan UAS satu pertemuan, jadi total pertemuan kita adalah 30 ya pertemuan ya, lama. Nah, untuk online sendiri memang masih berlaku, karena memang online sendiri sudah disahkan ya perkuliahan secara online itu di Permen nomor 23 bulan Maret 2023 kemarin, nomor 53 2023 kemarin, bahwa perkuliahan itu bisa dilaksanakan di kelas ya secara online atau hybrid ya. Kalau hybrid itu berarti online dan offline sinkronus menjadi satu. Jadi kalau ada yang datang ke kelas bisa datang ke kelas langsung, yang tidak bisa ke kelas bisa menggunakan video gitu ya, yang nanti akan streaming dari dosen di kelas. Tapi kalau di regular sorenya Informatika Unjani kayaknya masih full online gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mungkin ya mau coba main di Informatika Unjani boleh hadir ya siang atau pagi. Jadi dosen dan mahasiswa lain masih ramai di situ dan TU juga ada. Atau mungkin bagi teman-teman yang ingin mengabadikan momennya bisa foto-foto ya, karena gedung FSI, gedung perkuliahan kita, gedung jurusan kita, gedung fakultas kita itu nanti akan dihancurkan karena kita akan pindah ke gedung yang baru ya. Itu kalau nggak salah paling cepat tahun ini di bulan November atau Desember. Paling lama di bulan depan, di tahun depan itu di bulan Maret gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin apa merasakan gedung yang lama dulu gitu ya, boleh main-main ke gedung lama misalnya ke lab gitu ya, internetan atau ngapain lah ke ruang studio atau ke kelas atau ngapain boleh aja gitu ya. Sebelum gedung yang lama ini dirobohkan ya, dihancurkan dan kita pindah ke gedung yang baru. Nanti ke gedung yang baru datang lagi untuk foto-foto gitu ya. Karena memang untuk wisuda sendiri, kalau teman-teman nanti wisuda, kemungkinan wisudanya masih belum di gedung yang belum di Unjani ya, karena tahap 3 itu pembangunan gedung wisuda lah, gedung GSG. Jadi kemungkinan wisudanya masih di Hotel Haris ya kalau biasanya. Jadi pun nanti kalau wisuda teman-teman hadir offline ya nanti nggak ngelihat Unjani gitu ya. Kalau mau datang ke Unjani ya boleh aja silahkan. Oke, untuk nilai masih sama ya. Jadi standar nilai itu memang di Unjani sendiri memang agak ketat. Sebisa mungkin kita mencapai nilai ini ya. Jadi ada A, B, C, D, dan E. Ya seperti ini nilainya.
Lalu untuk mata kuliah RPL sendiri, presentasi nilainya seperti ini. Untuk reguler sore mungkin untuk kehadiran 10% udah otomatis gitu ya. Jadi udah dapatlah 10% kehadiran karena diasumsikan datang semua. Artinya teman-teman bisa mengakses materi itu kapan aja ya. Saat live sekarang atau kalau nggak bisa hadir pun nanti dengan menggunakan rekaman dan lain-lain sehingga itu mencapai kehadiran full. Kemudian nanti akan ada kuis atau tugas di mana presentase nilainya 30%. Ya saya rasa kalau kuis atau tugas itu bisa di-provide juga ya, bisa dikerjakan juga. Lalu ada UTS 30% dan UAS 30%. Ini standar yang Unjani ya. Sebenarnya UTS dan UAS itu antara 25 sampai 30%. Untuk kuis dan tugas juga antara 30 sampai 40%. Jadi dosen dipersilakan untuk mengambil skema yang mana. Nah, kalau saya ngambil skema yang ini. Kalau kehadiran 5 sampai 10%. Jadi kehadiran saya ambil yang maksimal aja yang 10% ya. Nah, lalu ini adalah materi yang kita bahas ya. Ada software and the nature of software. Jadi ini adalah materi yang ada di buku Pressman ya. Pelajar Pressman dan mungkin bukunya nanti kalau teman-teman berminat akan saya share di grup. Jadi ada software and the nature of software. Jadi kita membahas apa itu perangkat lunak ya definisinya. Terus nature of software. Nature itu adalah apa ya bahasa Indonesianya? Kayak kalau manusia itu kan nature-nya adalah manusia itu pasti meninggal ya butuh makan, butuh minum. Terus ada 3 fase ya bisa muda, remaja, tua gitu ya. Jadi itu nature gitu ya. Di mana nature itu tidak bisa dilawan gitu ya, tidak bisa dibantah. Nah, berikut dengan software itu ada nature-nya juga gitu ya. Di mana salah satu nature-nya itu adalah software itu tidak mungkin sekali dibuat dipakai selamanya itu nggak mungkin. Pasti software itu ketika dibuat suatu saat butuh penyesuaian terhadap bisnis misalnya. Penyesuaian terhadap kondisi saat ini yang terjadi. Jadi tidak mungkin software itu satu kali buat itu dipakai selamanya itu nggak mungkin. Nah itu adalah salah satu nature of software. Kemudian kita pelajari tentang software engineering, gitu ya. Apa sih software engineering itu, gitu ya? Di situ akan kita jelaskan di beberapa pertemuan. Lalu akan ada pembahasan tentang software proses. Ini adalah inti daripada rekayasa perangkat lunak. Software proses itu apa aja yang saya sebutkan tadi ya. Ada yang namanya requirement, analisis kebutuhan ya, terhadap kebutuhan organisasi misalnya, kebutuhan konsumen yang harus kita realisasikan dalam bentuk perangkat lunak. Lalu ada desain, jadi perangkat lunak itu didesain dulu, dia tidak langsung tiba-tiba di coding ya. Kemudian desain yang kita buat itu harus sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Lalu baru desain yang itu diwujudkan, diimplementasikan dalam wujud kode, fasenya implementasi coding ya. Kemudian hasil coding itu diuji ya, software testing masuknya. Lalu nanti diimplementasikan dan diaplikasikan ke lingkungan yang sebenarnya itu adalah fase production atau deployment, dan ketika ada penyesuaian, perbaikan bug, ya, perubahan fungsi dan lain-lain itu dihandle di fase maintenance. Nah, itu adalah hal-hal terkait dengan software proses. Kemudian akan ada software proses model atau kita sebutnya software development life cycle atau SDLC, di mana software proses tadi kita modifikasi gitu ya. Ada yang mungkin dikerjakan satu-satu ya secara sekuensial. Ada yang dikerjakan secara paralel, misalnya requirement dan desainnya dalam satu waktu yang sama. Ada yang software itu harus dibuat per modul, misalnya, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam beberapa kali pertemuan ya, dari requirement analisis sampai dengan testing. Kemudian kita akan mempelajari teknik SDLC yang terbaru, modern, ya, yaitu Agile Development. Salah satu dari SDLC yang kita ambil itu adalah Scrum di sini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kerjaannya IT ya di Indonesia, ya sebagai programmer atau apapun itu, pasti sudah familiar dengan apa yang namanya Scrum, gitu ya. Karena di Indonesia pun begitu kita nyemplung dalam project IT, ya pasti kita menggunakan Scrum dalam pembuatan softwarenya. Walaupun memang masih banyak di Indonesia ini yang mengimplementasikan Scrum itu masih keliru, gitu ya, masih salah. Nah, kita
perlu tahu nih yang benarnya kayak gimana Scrum. Nah, itu nanti di mata kuliah ini ya. Dan itu teori, jadi tentu saja. Kemudian kita akan membahas beberapa dokumen terkait dengan software engineering. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar apa yang namanya SRS ya, Software Requirement Specification, ada software testing dokumen dan lain-lain. Nah, itu kita akan lihat di situ ya, bagaimana formatnya, isinya apa aja, terus kenapa itu dibutuhkan ya dalam suatu proses development perangkat lunak. Lalu di sini akan ada proses metric and product metric. Ini akan ada kaitannya dengan kualitas aplikasi ya. Bagaimana cara mengukur kualitas aplikasi atau software yang kita buat. Lalu targetnya apa gitu ya. Targetnya misalnya dari kualitas apa. Salah satu contoh misalnya kualitas availability, maintainability, portability, dan lain-lain ya. Itu nanti akan detail di mata kuliah ini, di materi software process metric and product metric. Lalu ada project management software. Di sini akan kita pelajari yang namanya 4P. Dalam project perangkat lunak itu ada 4P yang harus kita waspadai dan kita harus pahami. P yang pertama adalah people, yang kedua adalah project, kemudian yang ketiga adalah proses, yang terakhir adalah produk. Jadi perangkat lunak itu ada people-nya, jadi ada sumber daya manusianya yang mengerjakan itu. Dan lebih umum lagi lingkupnya itu kita sebut sebagai stakeholder ya. Jadi tidak hanya developer aja, tapi tester juga, tapi user juga, customer juga, atau siapa yang mendanai itu kita sebut stakeholder semua. Kemudian ada proses, dalam membangun perangkat lunak itu ada prosesnya, pertama ngapain, kedua ngapain, dan itu yang kita sebut tadi software proses dan SDLC. Lalu ada project-nya, gitu ya. Jadi membangun perangkat lunak itu ada project. Kenapa disebut dengan project? Karena dia ada tenggang waktu. Jadi ada waktu mulai dan ada waktu berakhir ya project. Nah di situ nanti siapa project manajernya, siapa timnya, siapa usernya, dan seterusnya itu ada di project dan produk gitu ya. Karena software sendiri itu adalah produk yang dihasilkan dari serangkaian software proses dan yang menjadi tujuan ya dari suatu project. Nah itu namanya project management software. Jadi ada 4P yang kita akan bahas. Kemudian ada maintenance and re-engineering, ini kaitannya dengan nyambung ke SDS yang di atas tadi. Jadi di materi sebelum UTS kita akan membahas tentang requirement, ya desain, implementasi, dan testing. Setelah itu kita akan membahas maintenance and re-engineering, ya production, maintenance and re-engineering di sini. Lalu kita akan mempelajari tentang software evolution, ya bagaimana software itu berevolusi, ada legacy-nya atau ada apa legacy itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Ada software yang sudah ada gitu ya dan kita kembangkan kembali. Nah, software yang sudah ada itu kita sebut dengan legacy. Lalu ada software quality, ini juga kita akan membahas sedikit tentang quality di sini. Lalu ada human aspect ya, aspek-aspek manusia terhadap software engineering. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk dunia dunia informatika itu tetap ada sentuhan manusianya. Walaupun memang mengerjakannya berbantukan AI, tapi tetap ya ada manusianya di situ. Nah, misal kalau kita coding pakai Python aja, atau coding web ya, kadang kita bingung sintaknya, kita cari di Stack Overflow gitu ya. Kalau males nyari di Stack Overflow, ya kita cari di ChatGPT gitu ya. Nah, biasanya ketemu. Lalu untuk beberapa hal yang ingin kita lakukan tuh ada library-nya, ada package-package yang kita bisa pakai secara gratis dan itu open source. Lalu ada juga package yang berbayar misalnya. Itu juga ada. Ya, bayarnya sekali, lalu kita bisa pakai package itu berulang kali dalam project kita, itu juga ada. Nah, tapi memang masih membutuhkan sentuhan tangan manusia, jadi tidak bisa full AI yang ngerjain. Nah, lalu di sini akan ada materi lain kalau ada ya. Kalau ada materi lain akan kita tambahkan, misalnya dari penelitian terakhir ya tentang software engineering itu kayak gimana. Kalau misalnya ada yang terakhir atau ada buku yang terbaru, mungkin nanti kalau saya lihat dari buku itu ternyata ada materi yang bertambah, nah kita bisa masukkan itu di materi yang kita bahas di sini. Oke, untuk referensi sendiri saya menggunakan 3 buku utama ini dan yang paling banyak dipakai itu adalah buku yang pertama yaitu dari Roger Pressman, Software Engineering edisi 8 di tahun 2015.
Untuk Roger Pressman sendiri di bukunya Software Engineering edisi 8 ini ada yang versi baru sebenarnya, ada edisi 9 di tahun 2023 kemarin. Cuman memang belum saya baca lagi bukunya gitu ya. Karena lumayan ya membaca bukunya sekitar 900-an halaman. Namun memang di halaman pertama biasanya dia jelasin ya bedanya apa dengan edisi terdahulu. Waktu saya baca bedanya ternyata nggak terlalu banyak bedanya. Hanya sedikit berbeda dari penggambaran notasi aja. Jadi ada mungkin beberapa hal yang dia jelaskan dengan gambar, kemudian gambarnya itu mungkin agak susah dipahami, maka dia ganti gambarnya menjadi lebih mudah dipahami. Dan beberapa bagian bab yang tidak terlalu signifikan lah perbedaannya. Jadi saya putuskan masih menggunakan buku yang ini. Kemudian buku Ian Sommerville juga ini edisi 10 ya tahun 2016. Kalau buku Ian Sommerville ini yang terakhir ya 2016. Nah, kedua buku ini sebenarnya memang digunakan di berbagai macam kampus ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri yang belajar rekayasa perangkat lunak. Jadi setiap pengajar yang mengajar rekayasa perangkat lunak itu kebanyakan referensinya ya dari dua buku ini ya. Kalau nggak bukunya Pressman, ya bukunya Ian Sommerville gitu ya. Karena memang ini materinya full teori banget gitu ya. Dan semuanya belajar dari dua buku ini. Nah, saya tambahkan satu buku itu bukunya Eric Braud tentang Software Engineering Modern Approach atau pendekatan modern edisi kedua. Ini juga buku yang terakhir tahun 2016. Jadi pendekatan-pendekatan modern, ya praktis-praktis modern yang diterapkan itu saya ambil beberapa dari buku Eric. Nah ini saya punya buku PDF-nya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik yang mau memperdalam masalah rekayasa perangkat lunak atau software engineering itu bisa nanti saya share di grup ya. Lalu kemudian itu saja mungkin ya pengantar kita pada pertemuan ke pertama ini. Ya masih santai gitu ya. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya. Oke, untuk pertemuan pertama itu saja mungkin teman-teman sekalian. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Oh, sudah 7 orang. Apakah ada pertanyaan? Halo? Kalau dari Fizri belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, dari yang lain mungkin ada pertanyaan terkait materi mungkin atau terkait apa? Boleh aja. Mau izin bertanya, Pak. Ya, boleh, boleh. Kalau yang testing tadi itu eh, masuk ke automation juga nggak ya? Kalau yang diajarkan di kita ada automation testing nanti. Yang lebih detail ya, jadi ada mata kuliahnya nanti implementasi dan pengujian perangkat lunak kalau nggak salah di semester depan deh kalau nggak salah ya. Nah itu nanti akan ada automation testing yang dipelajari menggunakan tools ya. Dan kalau nggak salah itu ada praktikumnya juga, gitu ya, kalau nggak salah. Jadi nanti akan diajarkan automation apa testingnya. Tapi memang yang lebih banyak itu dijelaskan secara teori sih ya, secara teori pengujian, capaian-capaian pengujian ya, black box, white box dan teman-temannya itu sih. Kalau di RPL ini juga kalau di RPL ya itu kebanyakan kita jelasin teorinya maksudnya. Tapi kalau di mata kuliah implementasi dan pengujiannya itu akan lebih banyak jelasin masalah teknis atau praktek-prakteknya. Salah satunya tadi automation testing. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya, jadi kayak desain perangkat lunak itu di APPL ya, itu diajarkan teknisnya, membuat use case, kelas diagram, sequence diagram, dan lain-lain. Kemudian di mata kuliah implementasi dan pengujian itu lebih ke testingnya. Kalau masalah coding itu ya udah banyak ya teknis coding yang dipelajari. Nanti baru masuk ke mata kuliah inti informatika, misalnya artificial intelligence (AI) gitu ya. Masalah data mining, masalah macam-macam lah, software engineering secara teknis ya dan seterusnya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau dari saya belum ada, Pak.
Belum ada. Oke, mungkin masih belum ada pertanyaan ya karena masih pertemuan pertama. Baik, dengan begitu mungkin saya langsung akhiri aja pertemuan pada hari ini. Dan nanti teknis perkuliahan di hari Jumat akan saya infokan melalui grup ya seperti biasa. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir atau yang tidak hadir, yang sambil bekerja tidak apa-apa, nanti bisa melihat rekaman ini di e-learning ya, di pertemuan pertama. Ya. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, saya end Zoom-nya. Baik, Pak.